Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Selain peran utamanya dalam asupan dan pencernaan awal makanan, mulut dan strukturnya sangat penting pada manusia untuk pembentukan bicara. Gigi merupakan struktur utama mulut untuk merobek lalu menggiling makanan yang dicerna menjadi potongan-potongan kecil yang cocok untuk pencernaan. Berikut strukturnya, gigi memiliki struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri, gigi taring, gigi geram depan, gigi geram belakang. Lidah berfungsi untuk mengatur dan mencampur makanan. Selain juga membawa reseptor sensorik untuk rasa dan langit-langit mulut yang memisahkan mulut dari rongga hidung. Bagian kedua adalah faring, yang juga disebut sebagai tenggorokan, adalah saluran napas. Berbentuk pipa dengan panjang sekitar 15 cm. Dalam sistem pernapasan, faring berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, mengatur tekanan udara, hingga mengatur kelembapan udara yang masuk ke organ pernapasan. Kemudian ada epiglotis atau katup epiglotis yang sifatnya elastis atau lentur. Fungsinya adalah untuk melindungi sistem pernapasan dan membuat sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Kemudian laring yang disebut sebagai kotak suara ini berfungsi untuk membawa udara ke trakea. Fungsi penting dari laring adalah melindungi trakea dengan cara menutup dengan cepat agar tidak ada benda asing yang masuk ke saluran napas. Lalu ada trakea, disebut juga sebagai batang tenggorokan, yang menjadi penghubung antara laring dengan paru-paru. Peran utama dari trakea adalah untuk mengantar udara menuju atau dari paru-paru selama proses bernafas berlangsung. Selanjutnya, bronkus adalah batang paru-paru yang merupakan otot lunak dan memiliki dinding tulang lunak. Peran utama dari bronkus ini adalah sebagai jalan udara saat ini bernafas, sehingga udara bisa sampai ke paru-paru. Berikut adalah bagian dari lambung yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dinding lambung, kemudian 3 lapisan otot polos, dan pilorus. Yang bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Dinding lambung letaknya di tengah, kemudian 3 otot polos di sini, dan bagian ujung ada pilorus. Lambung adalah organ berongga yang bentuknya seperti huruf J dan berfungsi sebagai bagian utama untuk menampung, mencerna, dan memecah makanan sebelum diserap oleh usus. Pada bagian dinding lambung ada mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Pada bagian 3 lapisan otot polos, di sini terdapat lapisan longitudinal luar, sirkular tengah, dan oblik dalam, di mana pada bagian ini menghasilkan gerak peristaltik yang mendorong isi melalui organ. Dan yang terakhir adalah pilorus yang terdapat di bawah. Pilorus ini di dalamnya terdapat otot sphincter di bagian bawah lambung yang menghubungkan lambung dengan usus halus atau biasa disebut dengan duodenum. Proses pencernaan berlalu pada usus besar. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa yang akan berada di dalam usus besar selama 2-4 hari. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan karena mampu membentuk vitamin K dan B12. Usus halus atau usus kecil. Usus halus adalah bagian saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri atas 3 bagian utama, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Fungsi utama usus halus yaitu untuk melakukan pencernaan secara kimiawi dan penyerapan makanan. Pada bagian usus 12 jari atau duodenum, terjadi pemecahan komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Lalu pada bagian usus kosong atau jejunum, terjadi pencernaan dan penyerapan berbagai komponen, terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen yang bersifat lipofilik lainnya. Dan pada usus penyerapan atau ileum, terjadi penyerapan garam, vitamin B, dan komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Anus, gerbang akhir pencernaan. Anus atau dubur adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini memiliki peran vital sebagai pintu keluar sisa-sisa makanan dari tubuh yang kita sebut feses. Panjangnya sekitar 3-5 cm, terletak tepat setelah rektum. Struktur utamanya dikendalikan oleh otot sphincter anus, sekumpulan otot berbentuk cincin yang bekerja seperti katup. Sphincter internal bekerja otomatis untuk menahan tinja. Sphincter eksternal dapat dikendalikan secara sadar, memungkinkan kita menahan atau mengeluarkan feses saat di toilet. Fungsi utama anus: defekasi, membuang sisa pencernaan, feses. Kontrol BAB, mengatur kapan dan di mana kita buang air besar. Sensor, mendeteksi isi rektum, membedakan antara gas, cairan, atau tinja. Sebagai organ yang sensitif dan rentan terhadap kondisi seperti wasir atau fisura ani, menjaga kebersihan dan kesehatan pencernaan sangatlah penting.